Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kemi. Perkenalkan, nama saya Aninda Saputri dari kelas 3B. Dan saya Ika Dewi Saputri dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil percobaan sederhana kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Anorganik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Kurniawati MSI. Percobaan sederhana kami menunjukkan fenomena reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks, yang secara spesifik akan kita amati dampaknya pada proses korosi. Baiklah, pada percobaan kami, alat dan bahan yang kami gunakan kali ini yaitu yang pertama ada sarung tangan dan masker. Itu gunanya untuk menjaga keselamatan kita dari bahan-bahan kimia. Nah, yang kedua itu ada paku, yaitu sebagai objek logam yang akan dikorosi. Yang ketiga ada wadah bening yang gunanya untuk mencampur larutan dan merendam paku. Lalu bahan keempat itu ada larutan cuka atau asam asetat yang akan bertindak sebagai sumber ion hidrogen dan katalis. Lalu bahan terakhir itu ada pemutih pakaian, misalnya itu bakelin, yang mengandung natrium hiploklorid sebagai agen pengoksidasi kuat. Baiklah, pada percobaan kali ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu siapkan gelas bening sebagai reaktor. Lalu langkah kedua, kita masukkan asam cuka dan bakelin dengan perbandingan 1:1 ke dalam wadah. Baiklah, kita amati percampuran dari asam cuka dan bakelin. Nah, di sini kita dapat melihat terbentuknya gelembung gas kecil dan mencium bau menyengat. Nah, bau menyengat ini nih adalah indikasi terbentuknya gas klorin yang berbahaya. Lalu kita masukkan paku ke dalam wadah yang berisi larutan tadi. Kita tunggu hasil korosinya. Sudah di 1 menit, paku sudah berkarat dengan sempurna. Setelah paku direndam dalam campuran asam cuka dan pemutih pakaian, kami mengamati bahwa paku mulai menunjukkan tanda-tanda perkaratan yang sangat cepat. Dalam hitungan detik, permukaan paku yang awalnya bersih dan mengkilap mulai berubah warna menjadi kecoklatan dan tampak keropos, menyerupai karat yang terbentuk pada besi yang sudah lama terpapar oleh udara dan air, namun dengan laju yang jauh lebih cepat. Ketika asam asetat atau cuka bereaksi dengan natrium hiploklorid atau pemutih pakaian, terjadi reaksi yang menghasilkan gas klorin atau Cl2 yang sangat beracun dan berbahaya. Paku yang terbuat dari besi atau Fe mengalami oksidasi. Dalam larutan ini, pemutih pakaian atau natrium hiploklorid bertindak sebagai agen pengoksidasi yang kuat, menarik elektron dari atom besi. Natrium hiploklorid dalam pemutih pakaian merupakan oksidator yang sangat kuat. Ia mempunyai kemampuan besar untuk menerima elektron dari zat lain, dalam hal ini atom besi pada paku. Asam asetat dari cuka berperan sebagai katalis. Ia tidak ikut bereaksi secara stoikiometri, tetapi mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ion H+ dari cuka juga membantu dalam pembentukan spesies-spesies yang lebih reaktif dari hiploklorid dan membantu memfasilitasi transfer elektron. Kombinasi pada kedua zat ini menciptakan lingkungan yang korosif dan agresif terhadap logam besi, jauh lebih kuat daripada hanya terpapar oksigen dan air biasa. Hal ini menyebabkan atom-atom besi kehilangan elektronnya dengan cepat, membentuk ion besi, kemudian bereaksi lebih lanjut membentuk karat atau oksida besi. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa campuran pemutih pakaian yang mengandung natrium hiploklorid dan cuka yang mengandung asam asetat secara efektif mempercepat terjadinya perkaratan atau korosi pada logam besi melalui mekanisme reaksi redoks. Natrium hiploklorid bertindak sebagai agen pengoksidasi kuat, sementara asam asetat berfungsi sebagai katalis dan menciptakan lingkungan yang lebih reaktif. Hasil ini secara jelas menjelaskan prinsip reaksi redoks dan menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mencampurkan bahan kimia rumah tangga. Sekian praktikum sederhana dari kami dengan judul Percepatan Korosi Logam melalui reaksi redoks.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.